Kamu pernah nggak sih nggak sengaja ngisi air di gelas itu sampai penuh banget? Sampai airnya tuh udah nyentuh ke si bibir gelasnya. Kalau kalian belum pernah, cobain deh. Nah, kalau kalian pernah, kalian pasti tahu kan rasanya ngebawa si gelas itu dengan hati-hati banget. Supaya airnya tuh nggak tumpah. Yes, kalian pasti pernah ngerasain kayak gitu. Jadi bener-bener bawanya tuh hati-hati dan bener-bener takut tumpah airnya. Dan akhirnya juga kalau perlu itu bawanya sama dua tangan, dan kamu juga pasti bener-bener ngejaga keseimbangan si gelasnya, jangan sampai airnya tumpah. Terus langkahnya pun juga hati-hati banget. Jadi itu sama, kalian merasakan kehati-hatian itu sama dengan kalian harus menjaga uang kamu. Sehati-hati itu. Sehati-hati bawa gelas yang penuh dengan air, penuhnya udah penuh banget, penuh dengan air, dan harus hati-hati. Kayak tadi, semua langkah itu harus hati-hati, terus kalau perlu dua tangan, dan kalian juga harus memastikan kemana si gelas ini disimpan. Karena kalau kalian salah nempatin gelas itu, akibatnya bakal tumpah kan, gitu. So, jadi penting, sama dengan kayak kamu ngejaga uang kamu juga harus perlakukan dengan hati-hati. Terus juga apa ya? Itu adalah uang kamu. Itu adalah uang kamu, dan semua keputusan itu adalah keputusan kamu. Benar-benar diingat bahwa semua keputusan tentang keuangan itu adalah keputusan kamu. Karena itu adalah uang kamu. Dan selalu pastikan jaga dengan baik. Dan saya selalu sarankan juga, jangan terlalu percaya sama marketing. Walaupun mereka mungkin secara pengetahuan keuangannya lebih di atas gitu ya. Tapi tetap jangan terlalu percaya gitu aja. Misalkan sama marketing, sama penasehat keuangan, atau juga influencer keuangan juga. Karena pada akhirnya mereka juga punya kepentingan masing-masing. Yang mereka pegang adalah kepentingan mereka masing-masing dan bukan kepentingan kamu juga. Kalau misalkan ngomongin tentang marketing, mereka punya target penjualan dan lain-lain. Kalau kalian penasehat keuangan, kalau ada penasehat keuangan, itu juga mereka ya based on pembayaran, gitu kan. Ketika uangnya habis, nggak ada untuk bayar, ya mereka juga nggak akan nge-service kamu. Terus juga influencer keuangan, walaupun banyak banget, saya yakin banyak banget influencer keuangan di luar sana, tapi nggak semua influencer keuangan itu benar-benar punya integritas, atau mereka emang benar-benar tahu situasi di institusi keuangan dan lain-lain. Karena ya banyak kasusnya gitu ya, yang pada akhirnya akan dikembalikan ke kamu masing-masing gitu, untuk menjalankan, apakah mau menjalankan sesuai dengan masukan dari orang-orang ini. Kalau misalkan ngomongin tentang penasehat keuangan, kalau kalian pernah tahu dulu ada yang namanya Joska, itu juga sempat viral, dimana ujungnya adalah ya yang rugi adalah orang yang punya uangnya gitu. Dan itu sebenarnya nggak cuma 1-2 kasus, itu hanya kasus-kasus yang muncul ke permukaan. Terus juga kayak marketing juga, mereka punya kepentingan masing-masing. Bahkan kalau misalkan dulu kasus, kalian pernah coba cari, itu kasus tentang Melinda D, kalian bisa cari. Jadi dia nggak masukin uangnya itu ke banknya, tapi sama dia dipakai sendiri gitu ya. Itu banyak kasus-kasus yang kayak gitu. Tadi influencer juga sama ya, jadi benar-benar harus selektif banget gitu. Pada intinya mereka punya kepentingan masing-masing, dan mereka nggak peduli dengan kepentingan punya kamu, bahkan dengan uang kamu gitu. So, saran dari saya sih, nggak ada yang bisa ngejaga dengan baik uang kamu selain diri kamu sendiri. Jadi
bener-bener ingat, nggak ada yang bisa ngejaga uang kamu selain diri kamu sendiri. Jalan itu bawa dengan hati-hati ya. Tadi saya gambarin dengan setiap langkah itu benar-benar harus hati-hati, periksa sekitar gitu ya, jangan sampai nabrak sana, nabrak sini, terus akhirnya jadi tumpah. Dan pada akhirnya juga cari tempat nyimpennya, itu yang nggak akan bikin si gelas kamu jadi tumpah. Pasti kamu nyimpennya kan di tengah meja, nggak mungkin di pinggir meja atau di pinggir banget gitu ya. So, jadi benar-benar harus hati-hati, karena ketika kamu menumpahkan air itu sama dengan kamu menumpahkan energi hidup kamu. Energi hidup kamu yang kamu tukarkan dengan uang, itu kamu tumpahkan begitu aja. Dan ya, kalau udah tumpah, ya kamu harus jadi ngebangun keuangan kamu lagi. Atau bahkan kalau misalkan sampai jatuh gelasnya dan akhirnya pecah, dan itu jadinya berantakan, kamu akan lebih banyak ngeberesin pecahan kacanya juga, selain ngebersihin dari si airnya. So, gitu, cara ngebayanginnya adalah gimana caranya kamu hati-hati dengan uang kamu ya. Bayangkan kayak kamu bawa air dengan bawa air minum di gelas yang penuh banget.